Ya, ini adalah teologi dari Yakobus. Jadi tujuan dari surat Yakobus ini secara teologis adalah untuk, ya memang surat ini ditujukan kepada orang Ibrani dalam menghadapi penganiayaan dari orang Yahudi yang tidak percaya. Oleh karena orang Kristen pada waktu itu tidak mengerti menghadapi penganiayaan, maka Yakobus menulis untuk memberikan pandangan. Jadi pandangannya bagaimana cara menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan di sini dalam suratnya ini Yakobus memberikan koreksi pada semangat kedagingan yang ada dan memperlihatkan iman sebagai penawar masalah tersebut. Artinya di situ dalam teologinya Yakobus ini memberikan jawab, memberikan solusi tentang menghadapi pengajaran sesat dengan menunjukkan iman mereka, kehidupan iman mereka. Nah, tema surat Yakobus adalah semakin dewasa di dalam Kristus. Karakteristik surat Yakobus itu lebih, kalau kita lihat, lebih dari 100 kali menunjuk kepada kitab Perjanjian Lama. Banyak referensi untuk karakteristik Perjanjian Lama, dan di sini Yakobus menekankan manusia sempurna. Di sini Yakobus menekankan manusia sempurna yang tidak berdosa dengan mulutnya. Nah, pembahasan dari teologi Yakobus. Nah, di dalam tulisan Yakobus ini yang pertama adalah berbicara tentang doktrin kitab suci. Sehubungan dengan kitab suci, maka ada beberapa poin yang dapat dilihat dalam kitab Yakobus. Ada penekanan yang kuat atas perjanjian lama di kitab Yakobus ini. Jadi kalau kita lihat kemudian di dalam 5 pasal Yakobus ini menunjuk pada penjelasan 20 kitab perjanjian lama. Dia menekankan tentang PL. Kemudian ada penekanan pada pengajaran Yesus. Dan di dalam suratnya ini, Yakobus ini menulis tentang berbagai kiasan dari khotbah di bukit. Kalau kita perhatikan di Matius 5 ayat 22 begitu, Matius 7 ayat 16, ayat 11, kemudian pasal 7 ayat 1, ini adalah berkaitan dengan khotbah di bukit, dan di sini dikutip oleh Yakobus. Kemudian ada penekanan otoritas kitab suci. Ya. Kemudian ada penekanan atas karya kitab suci. Ini 2 hal ini. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat tentang doktrin tentang Allah. Pandangan Yakobus tentang Allah merefleksikan konsep dari relasi bersyarat antara orang Israel dengan Allah di bawah hukum Musa. Di situ ketaatan itu membawa berkat. Ketaatan membawa berkat. Ketidaktaatan membawa hukuman. Ini kalau kita bandingkan dalam PL itu Ulangan pasal 28 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Jadi Yakobus menyajikan orang yang melawan kehendak Allah ini sebagai musuh Allah, kemudian pertemanan dengan dunia membuat seseorang menjadi musuh Allah. Silakan Urbanus baca dulu Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Yakub Urbanus baca.
Urbanus baca. Urbanus gak dengar, Pak. Melwan. Melwan bisa bacakan, Melwan. Mel. Baca, Mel. Ayo, Mel, baca. Suci tanpa alasan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan hilang. Sudah. Lanjut. Ya, oke. Di situ ayat yang Iya, ke-7, bagus. karena itu tunduk iblis maka ia akan lari daripadamu. Putus-putus. Ada jaringan sini. Gak ada suara. Ya, oke. Di situ kita lihat bahwa Yakobus menyajikan tentang bagaimana pertemanan dengan dunia akan membuat seseorang menjadi musuh Allah. Begitu itu ditulis dalam Yakobus 4:4-5. Ini adalah berbicara tentang doktrin tentang Allah. Lah, bukannya makin kuat. Artinya di situ adalah di dalam ayat ini Allah berbicara tentang kekudusannya, sehingga di situ dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 4 tadi. Ayat 5, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diinginkannya dengan cemburu. Di sini kita melihat tentang teologi dari Yakobus, keberadaan Allah, eksistensi Allah, dan orang-orang percaya supaya menjauhi persahabatan dengan dunia ini. Ya, ini doktrin tentang Allah. Selanjutnya kita lihat tentang doktrin Yakobus, doktrin tentang dosa. Doktrin atau teologinya dari Yakobus, teologi Yakobus tentang dosa. Nah, Yakobus menghubungkan doktrin dan aplikasi pada waktu ia menasihati pendengarnya untuk mengontrol lidah. Karena lidah manusia digunakan untuk melawan sesama manusia yang diciptakan Allah. Manusia dibentuk, diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau orang kemudian menggunakan lidahnya untuk melawan orang lain, itu dia sebagai perbuatan dosa. Jadi kejatuhan manusia yang jatuh dalam dosa itu menjadi natur dosa seperti yang kemudian dijelaskan di dalam Yakobus 1 ayat 14 di sana. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat.
Jadi pembahasan Yakobus itu kemudian di ayat 15 katakan hawa nafsu inilah yang merupakan respon dari dalam keluar sebagai keinginan untuk menghasilkan dosa. Jadi pembahasan Yakobus atau doktrin pengajaran teologi dari Yakobus ini menjadi isu penting karena ia memberikan pengertian yang lebih jelas, tahu bagaimana dosa itu terjadi dibandingkan di bagian lain kitab suci. Ya. Saya tanya, Melwan nih, apa yang dimaksud dengan keinginan di sini dan kenapa orang manusia itu terpikat oleh keinginannya sendiri yang disebut sebagai dosa itu? Mungkin ada pendapat. Halo, ada yang punya pendapat tentang keinginan yang dibuai, manusia dipikat oleh keinginannya sendiri? Halo, Apni. Apa artinya manusia dipikat oleh keinginannya? Jadi pencobaan itu memiliki dua dimensi atau pengertian, yaitu dimensi positif dan negatif. Dalam dimensi positif, kalau cobaan itu menguji dan memperbaiki sifat seseorang. Kalau sisi negatif, itu adalah menggoda, menunjukkan kelemahan atau menjebak. Yang negatif dikerjakan iblis, sedangkan inilah yang bisa membawa manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita tahu bahwa Allah tidak mencobai siapapun dalam pengertian negatif, ia tidak menggoda siapapun untuk menjatuhkan dan menjebaknya. Lalu bagaimana kalau iblis itu bekerja sehingga manusia itu jatuh dalam dosa? Salah satu adalah melalui keinginan kita sendiri. Kalau kemarin saya sampaikan contohnya adalah Hawa. Hawa ini jatuh dalam dosa, mendapatkan iming-iming dari iblis begitu ya, untuk memetik buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ada 3 cara yang ditempuh manusia dalam mencobai dirinya sendiri, yaitu berpikir melampaui kemampuan. Kemudian kalau kita lihat di situ yang dilakukan oleh Adam, Hawa ini kemudian dia melihat, kemudian meraba dan memetiknya begitu. Nah, keinginan untuk yang ada di dalam tubuhnya itu kemudian dibuai gitu ya, karena dibuai maka menimbulkan dosa. Nah, biar ada foto saya di sini nih, gimana ya? Masuk deh. Yakobus menegaskan bahwa seseorang dicobai dan hancur oleh keinginannya sendiri. Bagaimana hal ini terjadi? Kita simak di dalam Roma-Roma.
Di situ di Roma 3 ayat 23 disebutkan bahwa Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya bahwa di sini ketika manusia mencoba berpikir untuk melampaui kemampuannya, itu dapat membawa seseorang jatuh dalam dosa. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 3 itu menggambarkan cara pertama kita mencobai diri kita sendiri, yaitu berpikir melampaui apa yang boleh dipikirkan. Nah, ketika di Yesus ketika dicobai, itu juga iblis mencoba memakai berbagai keinginan. Ini yang membedakan bahwa Yesus mampu untuk mengalahkan godaan yang ditawarkan oleh iblis itu, sehingga Yesus tidak melakukan dosa adalah karena dia berpegang kepada firman Allah. Yesus sendiri menggunakan firman Tuhan ini sebagai senjata yang utama untuk melawan kuasa iblis. Termasuk bagaimana ia mengatakan tidak ada Allah lain begitu ya yang boleh disembah, hanya Yahweh Allah yang harus disembah. Kemudian jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, firman itu yang kemudian digunakan untuk mempertegas tentang betapa pencobaan itu melalui keinginan, termasuk juga melalui kebutuhan hidup, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan fisik kita itu juga bisa menjadi celah bagaimana iblis kemudian mencoba menggoda manusia. Nah, itulah keinginan-keinginan itu kalau dibuai kemudian menjadi matang, itu menimbulkan dosa. Di sini Yakobus kemudian menunjuk dosa. Di sini kata dosa adalah hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Nah, digunakan oleh Yakobus ini 6 kali. Di mana dosa itu berasal dari hawa nafsu di dalam diri manusia. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 15, di sana dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ini adalah proses terjadinya dosa maut. Maut itu ya, keinginan dibuai, melahirkan dosa. Dosa sudah matang, maka akan melahirkan maut. Nah, ini yang disebut hamartia, 6 kali digunakan oleh Yakobus. Akibat dosa dalam hal rohani dan dalam hal rohani itu adalah kematian yang kekal. Ya, Adam dan Hawa itu mengalami perpisahan dengan Allah karena mereka melakukan dosa. Keinginan mereka tidak taat kepada firman Allah itu, lebih mendengarkan suara iblis pada waktu itu, si setan itu, sehingga mereka memakan buah terlarang itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu mereka makan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan Adam dan Hawa disebut sebagai berdosa di hadapan Allah, terpisah dari hadapan Allah. Mengapa? Karena dosa itu berlawanan dengan kekudusan Allah. Di sini kita melihat kematian secara rohani.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada kematian secara jasmani. Nah, kalau kematian jasmani itu, ya fisik kita itu akan kembali menjadi debu tanah. Itu adalah kematian fisik. Nah, kalau kematian rohani itu adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak mengalami kematian rohani karena sudah diampuni dosa-dosanya. Dan kematian itu, kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita itu adalah jaminan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, bersama Bapa di surga. Nah, sampai di sini bisa dipahami bahwa kematian itu secara fisik itu adalah kematian jasmani, itu terpisahnya fisik kita dan roh kita, ya. Roh kembali kepada Bapa. Kalau kematian rohani adalah kematian terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang teman-teman saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk melihat ini. Perhatikan di sini, baca ayatnya. Saya berikan waktu 10 menit untuk merenungkan dan nanti memberikan tanggapan, ya, refleksi dari ini ayat yang, ya, silakan di screenshot dulu untuk ayat ini. Jadi kita zoom-nya nanti, ya, karena sudah 40 menit nanti akan terhenti. Nanti saya linknya di invite lagi, ya, diklik lagi. Jadi saya berikan waktu 10 menit untuk membaca, kemudian nanti mempersiapkan tanggapannya. Oke? Paham? Melwan? Putra? Era? Oke, ya, karena ini zoom-nya hanya 40 menit, nanti klik lagi, ya. Tapi ini screenshot dulu, kemudian dibaca ayatnya dan memberikan tanggapan berkaitan dengan akibat dari kematian itu, ya, tentang dosa itu. Dari satu yang kemarin aku belum semua. Aku ya tidak bidang. Ada bakal saya.